Karena di ilmu negara ini kita membahas salah satu topik ya yang berkaitan dengan bentuk negara. Gitu ya. Di ilmu negara ada konsep tentang bentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan, Staatsform, Regeringsform dan Regeringssystem, gitu ya. Bentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan. Nah, Anda harus punya kemampuan membedakan ini ya. Anda harus bisa bedakan nih. Apa itu bentuk negara? Apa itu bentuk pemerintahan dan apa itu sistem pemerintahan? Jangan dicampur aduk konsepnya, harus bisa dibedakan. Bentuk negara itu berkaitan dengan apakah dia itu negara kesatuan ataukah negara federal, gitu kan? Kalau kita bicara soal bentuk negara. Kalau bentuk pemerintahan, apakah dia republik ataukah dia monarki. Nanti monarki itu ada monarki absolut, ada monarki konstitusional. Itu sistematika berpikir tentang negara dalam ilmu negara. Ada sistem pemerintahan. Kalau sistem pemerintahan itu apa? Apakah presidensial ataukah parlementer? Ada juga namanya kuasi atau sistem campuran. Kuasi atau semi atau campuran. Sistem pemerintahan campuran. Sistem pemerintahan presidensial itu biasa kiblatnya Amerika. Sistem pemerintahan parlementer biasa kiblatnya Inggris. Sistem pemerintahan campuran itu kiblatnya biasanya Prancis ya. Kalau dalam kajian-kajian hukum tata negaranya. Nah, jadi itu tadi tuh. Bentuk negara, bentuk pemerintahan dan dan sistem pemerintahan. Nah, di bentuk negara tadi kita mengenal ada bentuk negara kesatuan dan ada bentuk negara federal. Ini yang biasa disebut unitary state dan ini federal state atau head state dan bond state, gitu ya. Sama saja istilah itu. Nah, nanti di dalam negara kesatuan ini ada juga negara kesatuan yang diatur ya secara sentralistik dan desentralistik atau desentralisasi, sama aja gitu. Kita berbicara tentang hukum pemerintahan daerah, itu kita berbicara tentang bagaimana konsep bentuk negara, yaitu negara kesatuan dalam konteks desentralisasi ini, gitu ya. Karena sistem atau bagaimana relasi ya hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah itu secara konstitusional maupun dalam undang-undang itu kita diatur ya dengan menggunakan prinsip-prinsip desentralisasi gitu. Disinilah relevansi kita bicara tentang hukum pemerintahan daerah, hukum Pemda ya, hukum pemerintahan daerah. Dengan demikian, kalau kita bicara tentang bentuk negara, itu kita bicara tentang bagaimana negara ini dibagi
ya, atau pembagian negara secara vertikal. Vertikal itu atas dan bawah gitu ya. Jadi pembagian kekuasaan secara vertikal inilah yang kita kenal dengan konsep bentuk negara itu. Vertikal artinya ada kekuasaan pemerintahan atasan dan kekuasaan pemerintahan bawahan. Kekuasaan pemerintahan atasan itu yang disebut sebagai pemerintah pusat, dan pemerintahan bawahan itu yang disebut sebagai pemerintahan daerah gitu. Nah, ini di ilmu negaranya. Nah, di hukum tata negara juga nanti akan nyambung dengan itu ya. Jadi kan hukum tata negara itu kita mempelajari tentang apa saja di hukum tata negara. Pertama kita mempelajari tentang bagaimana hak-hak asasi manusia, jaminan hak-hak asasi manusia. Kita bicara tentang bagaimana alat-alat kelengkapan negara dan fungsinya masing-masing. Kemudian kita bicara juga tentang bagaimana hubungan antara alat-alat kelengkapan negara, dalam hal ini pemerintahan yang ada di atas atau atasan tadi, dan yang ada di tingkat lebih di bawah atau bawahan yang kita sebut dengan pemerintahan daerah. Bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah? Nah, itu juga menjadi wilayah kajian hukum tata negara. Nah, kita sering mengistilahkan hukum tata negara itu kita mengkaji negara dalam keadaan diam gitu ya. Beda dengan hukum administrasi negara. Kalau hukum administrasi negara kita mengkaji negara dalam keadaan bergerak. Jadi negara beraktivitas itu dalam hukum administrasi negara. Nah, hukum administrasi negara itu fokusnya pada apa yang kita sebut dengan pemerintahan atau pemerintahan dalam arti sempit ya, pemerintahan dalam arti sempit gitu ya. Karena konsep pemerintahan itu ada dua, pemerintahan dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas adalah pemerintahan yang terkait dengan bagaimana fungsi-fungsi kekuasaan itu seluruhnya bekerja. Kalau kita bicara fungsi-fungsi kekuasaan, ada eksekutif, ada legislatif, dan ada yudikatif, atau yang biasa kita kenal dengan istilah trias politika. Trias politika itu teorinya siapa? Trias politika. Trias politika itu awalnya dari trias politika John Locke ya. John Locke membagi kekuasaan negara atas 3, yaitu eksekutif, legislatif, dan federatif. Gitu. Ini John Locke. John Locke. Eksekutif, legislatif, federatif, itu konsep trias politika menurut John Locke. Nah, kemudian ini disempurnakan oleh siapa? Montesquieu. Ada yang bilang Montesquieu. Nah, saya agak kurang ngerti juga ejaannya karena itu ejaan Prancis ya.
Montesquieu. Kalau dulu dosen-dosen saya dulu Montesquieu. Mungkin pernah dari Prancis kali. Tapi tulisannya kan Montesquieu gitu kan. Nah, oleh Montesquieu, Tuan Baron Montesquieu ini kemudian trias politika itu menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, teori ini yang kemudian dipakai menjadi doktrin pemisahan kekuasaan saat ini. Ini yang lebih banyak diacu. John Locke itu eksekutif, legislatif, federatif. Karena di konsepnya John Locke, kekuasaan yudikatif ini melekat di eksekutif. Sementara kekuasaan federatif ini kekuasaan untuk melakukan hubungan luar negeri. Eksekutif kekuasaan menjalankan pemerintahan. Legislatif kekuasaan untuk menetapkan atau membentuk undang-undang. Federatif hubungan luar negeri. Oleh Montesquieu ini kemudian disempurnakan. Bagi Montesquieu eksekutif, nah tadi ya John Locke ini kekuasaan eksekutif itu kekuasaan menjalankan pemerintahan sekaligus kekuasaan mengadili, masuk di sini dulunya tuh. Nah oleh Montesquieu itu diubah, eksekutif ini hanya menjalankan pemerintahan, yang dimaksudkan dengan kekuasaan dalam melakukan hubungan luar negeri atau federatif itu juga masuk dalam wilayah kekuasaan eksekutif, legislatif kekuasaan membentuk undang-undang, dan yudikatif kekuasaan mengadili atau kekuasaan kehakiman itu. Nah ini doktrin yang kemudian dibahas. Itu pemerintahan dalam arti luas. Sementara pemerintahan dalam arti sempit itu hanya meliputi eksekutif saja. Gitu. Atau yang biasa kita sebut dengan pemerintah. Istilah yang saya sebenarnya tidak begitu setuju ya. Itu dari kata bestuur. Bestuur itu bahasa Belanda artinya mengurus sebenarnya. Jadi sebenarnya pemerintah ini sebenarnya dia pengurus gitu ya. Kalau kita pakai bahasa harafiahnya. Pengurus, bukan pemerintah. Kalau pemerintah itu sudah ada kayak akhirnya dia yang merintah gitu ya. Padahal sebenarnya itu namanya pengurus tuh. Pengurus, kekuasaan mengurusi. Kalau dalam mengurus ada semacam tanggung jawab ya. Beda sama pemerintah. Pemerintah kan feodal. Tapi saat ini ya kita gunakan pemerintah. Padahal sebenarnya menurut saya lebih pas itu pengurus ya. Mengurus rakyat kan. Dalam demokrasi yang menjadi tuan adalah siapa? Rakyat ya, kan begitu. Nah, pemerintah dalam arti sempit itulah eksekutif. Nah, muncullah teori residu ya. Apa itu kekuasaan eksekutif? Kekuasaan eksekutif itu seluruh kekuasaan negara dikurangi kekuasaan legislatif tambah kekuasaan yudikatif. Jadi semua yang bukan kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif itulah yang menjadi kekuasaan pemerintah itu atau kekuasaan eksekutif itu. Nah, di dalam hukum pemerintahan daerah ada penyelenggara pemerintahan di tingkat daerah yang itu dia terkait dengan kekuasaan eksekutif di daerah. Nah itu nanti akan kita pelajari pada mata kuliah ini, gitu ya. Nah itu gambaran umumnya.